Saat Alvaro Arbeloa datang ke Santiago Bernabeu, ada harapan yang kembali hidup. Meski Arbeloa masih minim pengalaman, karakternya yang lebih banyak memberi kebebasan dianggap cocok dengan karakter Madrid. Madrid juga sempat tampil impresif, tapi hal itu ternyata tak bertahan lama. Madrid hanya diberi waktu sebentar untuk bisa mencicipi posisi puncak klasemen. Setelah itu mereka kalah, termasuk melawan Getafe pada Jornada ke-26 La Liga. Saat berada dalam misi penting mengejar Barcelona, Madrid malah bagi-bagi poin ke tim semenjana. Apakah hanya ini yang bisa dilakukan Alvaro Arbeloa? Di video kali ini, Starting 11 Moment akan mengulas kekalahan Real Madrid atas Getafe yang menggarisbawahi ada sesuatu yang salah dari Madrid asuhan Arbeloa. Apa yang membuat Madrid kembali goyah? Simak selengkapnya. Kepergian Xabi Alonso dari Real Madrid memecah fans Real Madrid menjadi dua kubu. Kubu pertama yakin kalau Xabi memang belum layak melatih Madrid. Sementara kubu yang lain meyakini keputusan berpisah dengan Xabi adalah keputusan terburu-buru. Pasca kepergian Xabi, kontroversi lain datang dalam wujud Alvaro Arbeloa. Arbeloa memang minim pengalaman, namun sebagai mantan pemain Madrid, mantan bek Spanyol itu paham karakter klub. Ia tahu bahwa Real Madrid suka memberikan kebebasan ekstra pada pemainnya, sesuatu yang sebelumnya tidak terjadi di era Xabi. Kecocokan karakter itulah yang memunculkan harapan fans ketika Arbeloa merapat. Memang debutnya tidak berjalan manis. Kekalahan dari Albacete Balompi memaksa Madrid harus merelakan trofi Copa del Rey. Namun Madrid langsung bangkit. Levante, Monaco, Villarreal semua dikalahkan. Benfica sempat jadi batu sandungan. Tetapi kemenangan di babak playoff melawan utusan Portugal membuat kekalahan itu termaafkan. Di tangan Arbeloa, Madrid kembali berubah menjadi tim yang lebih dinamis serta fleksibel. Arbeloa memberi kebebasan ekstra supaya pemainnya bisa bebas berekspresi di atas lapangan. Harmoni di ruang ganti kabarnya telah kembali. Beberapa pemain termasuk Vinicius Junior dikabarkan lebih bahagia di era Arbeloa sekarang. Alvaro Arbeloa perlahan memupuk kepercayaan fans atas dirinya. Kemenangan beruntun melawan Rayo Vallecano, Valencia, Real Sociedad, dan Benfica makin membuat Arbeloa panen pujian. Puncaknya Arbeloa berhasil membawa Madrid kudeta Barcelona berkat kemenangan melawan Real Sociedad di pekan ke-24. 2 penalti Vinicius Junior, 1 gol dari Fede Valverde, serta 1 gol tambahan milik Gonzalo Garcia berhasil membuat Madrid ambil alih pimpinan klasemen sementara. Di tempat lain, Barcelona tumbang. Barca yang bertamu ke markas rival satu kawasan, Girona, dipaksa bertekuk lutut dengan skor akhir 2-1. Keberhasilan Arbeloa membawa Madrid kembali ke puncak klasemen otomatis membuat kepercayaan fans meningkat. Apalagi secara permainan, Arbeloa juga menawarkan ide yang cukup segar. Para pemain Madrid terlihat lebih enjoy ketika bermain di bawah asuhannya, seolah berbanding terbalik dengan era Xabi Alonso dulu. Arbeloa pun senang karena ia menerima respon positif dari para fans. Saya suka kemenangan semacam ini karena saya lihat Bernabeu juga menikmatinya. Itulah yang para pemain dan saya inginkan. Kami ingin orang-orang menikmati permainan dan menikmati gol-gol yang kami ciptakan, katanya kepada laman resmi Real Madrid. Kemenangan atas Real Sociedad sedikit banyak membuat Real Madrid merasa di atas angin. Terlebih setelah itu, Madrid berhasil mengalahkan Benfica di Lisbon dalam lanjutan leg pertama playoff Liga Champions. Namun kemenangan Madrid ternyata cuma sementara. Di tengah persaingan gelar, mereka malah 2 kali sedekah poin ke tim kecil. Pada Jornada ke-26, Real Madrid menjamu rival sekotanya Getafe. Harusnya laga ini jadi laga yang mudah buat pasukan Los Merengues. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Madrid yang mendominasi hampir seluruh jalannya pertandingan, kalah tipis dengan skor 1-0 di Bernabeu. Pasukan Arbeloa tak berkutik di hadapan pasukan PP Bordalas. 18 tahun sudah Getafe menunggu kemenangan perdana mereka melawan sang saudara. Kemenangan itu akhirnya datang lewat dentuman indah Martin Satriano yang menjadi satu-satunya gol ke gawang Real Madrid. Kemenangan di Bernabeu juga tercatat sebagai kemenangan pertama Bordalas melawan si Putih. Ini tentu menjadi catatan kelam tersendiri buat Madrid.
Masalahnya, kekalahan melawan Getafe datang tepat setelah Madrid menelan hasil serupa di laga sebelumnya. Sebelum ini, Los Blancos yang bertamu ke markas Osasuna, Estadio El Sadar, dibuat bertekuk lutut 1-2. Kekalahan itu juga mencoreng rekor El Real di La Liga. Seperti Getafe yang baru saja menang, Osasuna ketika itu juga berhasil catat rekor impresif. Itu merupakan kemenangan pertama Los Rojillos melawan Madrid di La Liga sejak tahun 2011. Artinya, Madrid memberi rekor berharga yang akan dikenang lawannya, yaitu rekor kemenangan pertama dalam 15 tahun terakhir. Real Madrid era Alvaro Arbeloa memang berbeda dari Real Madrid era Xabi Alonso. Bicara soal potensi, taktik dan strategi Arbeloa bisa dikatakan cukup ideal buat Madrid yang dihuni banyak bintang. Namun, di balik narasi Arbeloa masterclass yang belakangan banyak digembar-gemborkan, sebetulnya masih ada beberapa masalah. Sebagai pelatih muda, Arbeloa punya kelemahan mendasar, yakni minimnya variasi taktik. Di bawah Arbeloa, Madrid menjadi tim yang sering memanfaatkan lebar lapangan dan terkadang menyerang dengan bola-bola direct. Namun Madrid akan buntu apabila kedatangan tim dengan strategi low block. Itu terlihat di laga lawan Getafe. Satu hal yang cukup disorot juga dari Arbeloa adalah ia tak berani mengusik dua bintang utama Madrid, Vinicius Junior dan Kylian Mbappe. Bahkan ketika keduanya sedang tidak tampil baik sekalipun, Arbeloa enggan menggantikan mereka. Ini tentu jadi masalah penting karena sebuah tim tak bisa hanya bergantung pada 1-2 individu saja. Di sisi lain, ada faktor psikologis juga yang tidak kalah krusial. Di beberapa momen, Real Madrid butuh provokasi terlebih dahulu untuk bisa memperlihatkan semangat menang mereka. Itu terjadi pada laga melawan Barcelona dengan kasus Lamine Yamal dan laga melawan Benfica dengan kasus rasisme Gianluca Prascianini. Kembali ke awal, premis yang dibawa Arbeloa sejatinya cukup menjanjikan. Namun eksekusi dari premis itu terkadang malah membuat alur cerita sebuah laga Real Madrid berakhir kurang greget. Seiring 2 kali Madrid bersedekap poin pada 2 tim kecil, Barcelona naik menggusur mereka di puncak klasemen. Musim 2024-2025, Real Madrid puasa trofi mayor. Kondisi itulah yang membuat Florentino Perez melakukan perubahan di kursi pelatih. Xabi diharapkan bisa membawa tim kembali dapatkan trofi. Namun akibat perpecahan di ruang ganti, yang juga bakal berimbas pada perburuan trofi, kerjasama antara Madrid dan Xabi harus tuntas lebih awal. Kini, pelatih sudah berganti. Alvaro Arbeloa masih punya waktu untuk melakukan pembenahan. Namun, 2 kekalahan melawan 2 tim kecil, Osasuna dan Getafe, menjadi sebuah peringatan. Apabila Arbeloa tidak segera berbenah, maka bukan tidak mungkin fans Madrid harus puasa lebih lama dari sekedar puasa di bulan Ramadan. Sebagai catatan, pada 2004-2005 dan 2005-2006, Madrid juga mengalami puasa gelar dalam 2 musim secara beruntun. Kebetulan, itu adalah era di mana Florentino Perez baru memulai proyek Galactico miliknya. Kebetulan di era sekarang, Perez sedang membentuk Galactico terbarunya. Seolah ini jadi tanda-tanda kalau Galactico sekarang juga akan bernasib sama. Madrid hanya bisa berubah apabila Arbeloa bisa lebih fleksibel soal taktik, serta tak hanya mengandalkan individu 1-2 pemain. Di sisi lain, Arbeloa juga perlu membangkitkan semangat para pemainnya di setiap pertandingan, bukan hanya terpicu ketika ada aksi-aksi kontroversial dari lawan. Kekalahan Real Madrid atas Getafe yang membuat mereka kini kalah beruntun dalam 2 laga terakhir La Liga memang bukan kiamat. Namun, kekalahan ini jadi bertanda kalau Real Madrid bisa goyah kapan saja. Lalu, masihkah ada harapan Madrid juara? Kalau menurut kalian football lovers, komen di bawah ya. Subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.